Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil tongkat. Pergi mendayu. Pergi jauh. Melampaui batas kapal. Hai semua, kami kelompok 10 Kelompok peduli Kesehatan Mental. Halo Future Leader, tahukah kamu apa itu kesehatan mental? Menurut WHO, kesehatan mental adalah keadaan di mana individu merasa sejahtera, yakni individu mampu memaksimalkan potensi, mengatasi situasi yang menekan, bekerja secara produktif, dan bermanfaat di masyarakat. Munculnya COVID-19 ini memicu peningkatan terkait pembahasan isu tentang mental health. Dengan adanya kebijakan pemerintah dimulai dari PSBB, PSBB transisi, dan juga PPKM darurat, sangat berdampak terhadap seluruh masyarakat dari berbagai kelompok usia, terutama di kalangan remaja yang masih dalam tahapan rawan terhadap perkembangan emosional dan juga perilaku, karena masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Situasi yang mencekam inilah yang dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, mulai dari stres, kecemasan, gejala depresi, insomnia, emosional, dan lain-lain. Nah, dari penjelasan di atas, apa sih penyebabnya? Untuk mengetahuinya, kami mengsurvei beberapa narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Wijaya MPD. Saya salah satu guru di SMA Negeri 1 Bogor. Perkenalkan, nama saya Erwin Prasto. Saya seorang orang tua yang remaja putri yang saat ini sedang menempuh pendidikan di SMA. Nama saya Deli Rahman dari 1242. Perkenalkan, nama saya Diatra Zaika Laila, saya kelas 11. Menurut saya, adanya tekanan akibat pembelajaran jarak jauh. Di masa pandemi ini, karena memang beban belajar itu berada di siswanya dan di lingkungan keluarga dan lingkungan orang tua. Dan itu mungkin yang menyebabkan adanya anxiety, kecemasan berlebih, overthinking, or maybe a little bit emotional. Contohnya adalah saat memikirkan tentang kelanjutan pendidikan di tingkat selanjutnya, seperti kuliah. Menurut saya, ya karena kondisi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini. Dan mungkin faktor karena kita jarang ketemu teman, we only can keep in touch with them via chat atau via vid call, itu membuat kita merasa kesepian. Susah mengatur kegiatan karena tidak ada batas waktu dan melakukan segala hal di rumah. Menjaga privasi juga susah, dan banyak lagi. Lalu, apa sih penyebab dari masalah kesehatan mental? Yang pertama, pandemi COVID-19. Ya, pandemi COVID-19 merupakan salah satu dari penyebab masalah kesehatan mental, di mana terjadi tekanan dari pola hidup yang benar-benar berubah, sehingga mempengaruhi kondisi psikis seseorang. Yang kedua, kebijakan-kebijakan pemerintah seperti PSBB, isolasi mandiri, PPKM darurat, physical distancing, and others. Kebijakan-kebijakan itulah yang membatasi pergerakan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas, seperti bertemu langsung dengan keluarga, teman-teman, dan orang-orang di sekitar. Yang ketiga adalah kurangnya pemahaman iptek dan komunikasi. Di era pandemi ini, kita khususnya sebagai pelajar dan remaja harus bisa memahami apa itu iptek dan komunikasi. Sedangkan sebagian orang ada yang kurang memahami apa itu iptek dan komunikasi. Nah, gangguan kesehatan mental muncul pada orang-orang yang kurang memahami apa itu iptek dan komunikasi. Nah, untuk penyebab mental health yang keempat adalah lingkungan di sekitar remaja tersebut. Yang pertama adalah toxic circle people, yang kedua adanya tuntutan dari orang tua, yang ketiga adalah overthinking. Selanjutnya, dampak yang dihasilkan yaitu minat belajar turun drastis, stres berkepanjangan, menurunkan imun, marah, hingga timbul kekerasan. Kurangnya adaptasi untuk mengikuti pembelajaran yang berubah secara spontan akibat COVID-19 berdampak pada minat belajar remaja yang turun. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan karena remaja tersebut tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Nilai yang menjadi turun, yang akhirnya menyalahkan diri sendiri. Stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan kondisi emosional remaja tersebut tidak stabil dan cenderung mudah marah, hingga timbul kekerasan. Nah, dengan kondisi emosional yang tidak stabil, dengan otomatis menurunkan imun tubuh dan rentan terhadap penyakit. Tindakan preventif yang kita lakukan. Peran keluarga sebagai pendukung utama. Caranya dengan mengembangkan social support system, menerima dan menghargai diri sendiri. Aktif berkegiatan dengan bertemu banyak orang dan tergabung dalam kegiatan-kegiatan baru di lingkungan kalian. Istirahat jika tubuh sangat lelah. Gunakan waktu 10 menit dalam satu hari yang sibuk untuk mengatasi tekanan lebih baik. Cobalah untuk mengkonsumsi buah dan sayur yang seimbang, serta minumlah air putih yang cukup.
Berdasarkan permasalahan yang telah didefinisikan, kami menemukan sebuah solusi, yakni dengan menciptakan sebuah web yang kami beri nama Sentire.com. Sentire sendiri diambil dari bahasa Italia yang memiliki arti merasa. Sesuai dengan namanya, tujuan pembuatan web ini adalah untuk merasakan emosional seseorang, khususnya para remaja yang sedang mengalami masa peralihan. Sebagai pelajar, kami memahami bahwa kebanyakan pelajar mengalami masalah untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, pembuatan web ini memungkinkan mereka untuk bercerita sebagai anonim kepada guru konselingnya masing-masing. Guru konseling di sekolah nantinya akan berperan sebagai pusat konsultasi para murid. Walaupun para murid bercerita sebagai anonim, tapi sebenarnya guru dapat mengetahuinya, karena pendaftaran akun mewajibkan siswa untuk memasukkan nisan. Hal ini ditujukan untuk menjaga keamanan. Pengadaan volunteer peduli mental health. Dengan adanya volunteer ini diharapkan mampu menekan angka mental health di kalangan remaja. Volunteer sendiri memiliki arti orang yang sukarelawan dapat membantu orang-orang yang terkena mental health. Nah, tugas dari volunteer ini per minggunya adalah update platform digital di media sosialnya masing-masing mengenai mental health dan menjadi brand ambassador dari mental health yang berguna untuk memberitahu serta mengajak pada khalayak banyak untuk tidak abai pada kesehatan mental apalagi di kalangan remaja. Pembentukan duta mental health pada tingkatan sekolah. Jadi, setiap sekolah atau instansi mempromosikan mengenai mental health ini guna untuk mengurangi atau mencegah terjadinya gejala mental health pada siswanya dengan cara pembentukan duta mental health ini. Tentunya menjadi duta mental health adalah seorang yang mampu memberikan contoh terbaik bagi siswa lain maupun remaja lain dan sekaligus mampu menjadi tempat cerita atau pendengar terbaik dari si penderita mental health tersebut, baik melalui offline maupun via online. Dan diharapkan untuk tidak menyebar privasi dari si penderita mental health tersebut kepada khalayak banyak. Maka menjadi seorang duta mental health ini diperlukan seorang yang jujur, amanah, dan tegas.